Orang tua pasrah, 5 hari bocah di Palembang terseret arus selokan saat hujan belum ditemukan, dikenal rajin menghafal Al-Quran. Sudah 5 hari M. Faturrahman Al-Habsyi bocah berusia 10 tahun hilang terseret arus deras aliran selokan besar di Komplek Perumahan Sukajaya Permai, Kecamatan Sukarami, Palembang belum juga ditemukan, Jumat tanggal 22 November tahun 2024. Sebelumnya Habsyi saat itu bermain di tengah hujan deras bersama seorang temannya, kemudian terseret arus aliran air Perumahan Sukajaya Permai saat hujan deras pada Senin tanggal 18 November tahun 2024 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sudah 5 hari tim gabungan SAR yang terdiri dari Basarnas Palembang, Polairut, Babinsa, Babin Kamtipmas dan warga menyisir setiap aliran drainase perumahan mencari keberadaan Habsyi. Bahkan sudah meminta bantuan penyelam tradisional, namun belum membuahkan hasil. Kedua orang tua Habsyi yang selalu menunggu anaknya ditemukan mengaku ikhlas, apapun yang terjadi terhadap anaknya ibu dan ayahnya akan menerima. Iya. Tapi dengan tanda kutip apapun yang terjadi itu, Kak. Kami ikhlas. Insya Allah. Ikhlas. Kami hanya berharap anak kami bisa bertemu, Kak. Bisa ketemu dalam wujud apapun. Jika dia tidak ada lagi nafas, setidaknya ada tubuhnya. Oh, tidak, kita bisa memakamkan kan ya? Setidaknya kita bisa memakamkannya secara ajaran agama kita. Ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Ya kami ikhlas setidaknya ada tubuhnya, setidaknya bisa dimakamkan sesuai ajaran agama, ungkap M. Yasir Fadli 44 ayah korban saat dijumpai di rumahnya. Keluarga sudah pasrah dan semenjak hilangnya Habsyi selalu menggelar doa yasinan bersama, berharap anak keduanya itu segera ditemukan. Sudah semua berdoa, yasinan, kami ikhtiar apapun sudah banyak dilakukan, katanya. Sebelum bermain bersama temannya, diketahui Habsyi tengah melakukan hafalan surat pendel Al-Quran di dalam rumahnya. Berselang beberapa menit teman yang menjemput Habsyi kembali ke rumah dan memberitahu kalau anaknya terseret arus. Setelah mencari di sekitar lokasi Habsyi tak kunjung ditemukan. Hari berikutnya setelah peristiwa Habsyi terseret arus selokan, Nuraini mengaku didatangi oleh Habsyi di dalam mimpi. Di dalam mimpi itu, Habsyi meminta agar orang tuanya tetap mencari sampai ketemu. Dia pegang tangan lalu minta tolong telusuri dari awal tempat dia jatuh sampai ketemu. Pas mau telusuri saya tiba-tiba terbangun, tidak bisa mau lanjut lagi, ungkapnya. Tapi istri saya sering. Nah, istri saya sering. Namun ketika ada getaran di satu tempat itu, Pak, firasat istilahnya kan. Firasat itu ada, ketika dicari tidak ada. Yasir 44 ayah korban mengatakan, beberapa pekan terakhir ini anaknya itu mulai rajin menghafal surat pendek. Ia mendapat laporan dari guru sekolah, kalau Habsyi selalu maju paling pertama ketika diminta hafalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.